Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yohana Alprina Sinaga, Jabatan Teknisi Elektromedis, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Golongan 2, Angkatan 21, Kelompok 2, NDH 11, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, di mana tupoksi saya yaitu teknisi elektromedis. Apa yang dimaksud dengan isu? Isu adalah adanya atau disadarinya suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menjadi menarik perhatian orang banyak sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Ada 5 tahapan analisis isu. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, menentukan isu prioritas dengan menggunakan metode APKL atau USG. Yang ketiga, analisis masalah dengan menggunakan fishbone. Yang keempat, menemukan pemecahan masalah dengan metode SWOT. Yang kelima, menyusun alternatif pemecahan masalah. Identifikasi isu. Berikut adalah beberapa masalah-masalah yang saya temui sebagai teknisi elektromedis di rumah sakit. Yang pertama, menurunnya kesadaran user atau pengguna alat medis di saat selesai menggunakan alat medis. Yang kedua, belum optimalnya inventaris alat medis. Yang ketiga, belum adanya jadwal pemeliharaan alat medis. Metode USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Di sini saya menggunakan skala nilai 1-5. Urgensi. Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia, serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Seriousness. Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas, dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Growth. Seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang, dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Dari identifikasi isu, di sini saya akan memberi penilaian untuk menentukan isu yang prioritas. Isu yang pertama, menurunnya kesadaran user atau pengguna alat medis di saat selesai menggunakan alat medis. Urgensinya 4, seriousness-nya 4, growth-nya 4, maka totalnya 12. Yang kedua, belum adanya jadwal pemeliharaan alat medis. Urgensinya 3, seriousness-nya 3, growth-nya 3, maka totalnya 9. Yang ketiga, belum optimalnya inventaris alat medis. Urgensinya 2, seriousness-nya 2, growth-nya 2, maka totalnya 6. Maka dari total tersebut, total yang nilai yang paling banyak yaitu isu menurunkan kesadaran user atau pengguna alat medis di saat selesai menggunakan alat medis. Maka itu akan menjadi isu yang prioritas dalam identifikasi isu tersebut. Setelah kita menemukan isu prioritas, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis isu tersebut dengan menggunakan metode fishbone, di mana penyebab manusianya yaitu kurangnya kepedulian pengguna alat medis atau user dalam penggunaan alat medis di saat selesai memakai alat medis. Lingkungannya yaitu kurangnya tanggung jawab terhadap alat medis di ruangan. Materialnya yaitu tidak tersedianya SOP penggunaan alat medis. Metodenya yaitu kurangnya penyuluhan terkait penggunaan alat medis. Dari penyebab-penyebab tersebut diakibatkan menurunnya kesadaran user atau pengguna alat medis di saat selesai menggunakan alat medis. Setelah menemukan penyebab-penyebab isu tersebut, maka dianalisis dengan menggunakan SWOT.
untuk mencari alternatif pemecahan masalahnya. S. Strengths, yaitu kekuatan yang dimiliki. Motivasi agar alat medis layak digunakan dan tidak mengganggu pelayanan. W. Weakness, kelemahan yang dimiliki. Kurangnya pengawasan terhadap alat medis di ruangan. O. Opportunities, peluang yang dimiliki. Melakukan pengecekan alat medis setiap selesai menggunakan alat medis. T. Threats, ancaman yang akan dihadapi. Terjadinya kegagalan fungsi alat medis saat pelayanan. Berdasarkan analisis tersebut, maka didapatkan alternatif pemecahan masalah, yaitu membuat SOP penggunaan alat medis dan mengoptimalkan pengawasan alat medis di ruangan. Tahapannya, yang pertama, pembuatan SOP. Yang kedua, koordinasi antara elektromedis dan user atau pengguna alat medis. Hasilnya, yang pertama, alat medis terawat dengan baik. Yang kedua, tidak terjadinya kegagalan fungsi alat medis. Pihak yang terkait, yang pertama elektromedis, yang kedua user atau pengguna alat medis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga permasalahan tersebut dapat diselesaikan agar menjangkau pelayanan yang lebih optimal di rumah sakit. Terima kasih.